Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijo, tertua di semesta. Saya mau ngasih nasihat ya kepada dua anak saya yang berumur 25 tahun dan 23 tahun. Bapak tiap hari bangunin kamu sholat subuh, padahal umur kamu sudah 25 dan 23. Apa kamu nggak malu sama Allah? Sholat subuh selalu terlambat. Sebelum subuh, sebelum Bapak berangkat ke masjid, Bapak bangunin kamu dengan penuh kasih sayang. Dengan tangan ini Bapak bangunkan lengan kanan atas, Bapak usap-usap, bangun sholat subuh, ayo ke masjid. Kamu bilang gitu ya, berarti kamu sadar, baik yang satu yang umur 25 kamu maupun adikmu yang umur 23. Nanti habis sholat subuh, habis berdoa, setelah Bapak jadi imam sholat subuh, tadi yang jamaah sholat subuh itu Bapak jadi imam sholat subuh, dan setiap pagi insya Allah Bapak jadi imam sholat subuh. Di belakang tadi ada Mr. Irianto 58 tahun, ada Pak Haji Hairudin 60 tahun, ada Muhammad Nasir umur 12 tahun kelas 6, dan ada Denny umur 23 tahun dan adiknya umur 19 tahun Zaki. Jadi ternyata sholat subuh itu bisa, itu buktinya anak kelas 6 bisa sholat subuh ya, berjamaah. Terus umur 23, umur 19 bisa sholat subuh, yang tua juga bisa sholat subuh. Habis Bapak doa sebentar, Bapak kembali ke rumah, kembali bangunin kamu umur 25, masih belum bangun ya. Kemudian yang 23 tahun kamu juga begitu susah. Apa kamu nggak malu? Hidup sudah dianugerahi hidup oleh Allah selama itu. Kalau kamu umur 24 tahun atau 25 tahun dan kamu tidur 8 jam sehari, 8 jam itu artinya sepertiga hari, berarti 24 tahun dibagi sepertiganya itu 8 tahun hanya untuk tidur. Apa nggak rugi hidup yang seperti itu? Terus kamu 8 jam main-main ya, main-main, berarti kamu 8 tahun main-main. Kamu sudah lulus SMA dan sekarang ada yang kuliah, itu masih juga nggak serius nuntut ilmu, dan yang nggak sekolah masih main. Jadi 8 tahun, 16 tahun kamu main. 16 tahun kamu main, tawa, menghabiskan umur yang berharga hanya untuk bergaul ke sana kemari, dan ibadahnya nggak serius juga, belajarnya nggak serius juga. 8 tahun tidur, lebih dari 10 tahun ketawa, senda gurau. Terus kapan meluangkan waktu untuk sungguh-sungguh beribadah, menyembah Allah 5 kali sehari sebagai laki-laki di masjid, subuh di masjid, lohor di masjid? Kamu tidak pernah jamaah di masjid subuh, kamu juga nggak pernah jamaah lohor di masjid, asar kamu nggak berjamaah di masjid, maghrib juga sholat di rumah, isya sholat di rumah di akhir waktu. Jadi prioritas hidup kamu itu hanya untuk menyembah setan dan bukan menyembah Tuhan. Ini Bapak ingatkan, nasihat ini untuk Bapak diri sendiri dan juga untuk kamu berdua sebagai pejuang-pejuang dakwah di masa depan. Tetapi kamu belum mempersiapkan diri, masih lalai dalam hidup,
hanya untuk mencari kesenangan, main game online lama-lama, selalu lekat mendekap HP pagi, siang, sore, nonton YouTube. Terus kapan kamu sharing untuk orang lain? Bapak sarankan kamu menjadi YouTuber, salah satu cara untuk mengembangkan diri, untuk memberikan apa yang sudah kamu punya, disebarkan melalui YouTube dengan cara yang murah, dengan cara yang mudah, dan insya Allah kamu bisa menjadi orang yang bermanfaat, menjadi seorang YouTuber. Mungkin kamu belum bisa menerima nasihat Bapak, tetapi kalau Bapak sudah tidak ada, Bapak sekarang umur 60 tahun, tetapi kamu sebagai anak muda, Bapak belum melihat kamu sungguh-sungguh menghadapi hidup yang hanya satu kali. Buya Hamka, Ketua Majelis Ulama yang pertama, pernah Bapak baca tulisannya, entah di tasawuf modern, entah di falsafah hidup, entah di tafsir Al-Azhar, atau entah di ceramah, di kasetnya, Bapak lupa, tapi Buya Hamka pernah berkata, hidup di dunia hanya satu kali. Setelah hidup di dunia yang hanya satu kali, kita manusia katanya pulang ke negeri akhirat dan tidak mungkin kembali lagi ke dunia. Oleh karena hidup yang satu kali itu, kalau punya cita-cita, punya keinginan, kata Buya Hamka, jangan tanggung-tanggung, jangan ragu-ragu menghadapi hidup. Berjalanlah terus ke muka dengan penuh keimanan dan hati yang girang. Jangan muram, jangan pesimis, jangan banyak mengeluh, tapi hidup penuh dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nasihat Buya Hamka yang Bapak selalu ingat, selalu camkan. Padahal mungkin sudah puluhan tahun yang lalu Bapak dengar waktu di kaset kalau tidak salah, berarti itu tahun 80-an. Kemarin Bapak dapat kabar duka Ari Basuki, teman Bapak waktu Bapak SMA di SMA 14, selalu berjalan pulang berdua dengan Ari Basuki, berkacamata dan kurus badannya dan selalu tersenyum, dan dia selalu nyanyi feeling sambil kita jalan pulang ke arah Cililitan, kalau sekarang ke dekat PGC itu. Feeling, nothing more than feeling, crying to forget, feeling Tapi kemarin 2 hari yang lalu di grup WA SMA 14 itu dia sudah dipanggil pulang oleh Allah. Teman terbaik Bapak ketika Bapak itu pulang sekolah di SMA, dari pulang sekolah berjalan kira-kira 20 menit ke arah Cililitan kembali ke rumah, dan dia sekarang sudah kembali dipanggil Allah, Ari Basuki. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Jadi di grup WA Bapak itu yang 3 kelas itu, pernah Bapak tanya sudah berapa teman-teman kita yang kembali kepada Allah? Dijawab oleh salah satu anggota grup WA itu, dari 3 kelas sudah hilang, 1 kelas sudah wafat, kira-kira 30 orang. Jadi memang hidup hanya 1 kali dan kembali ke akhirat. Setelah kembali ke akhirat, wafat dan tidak pernah pulang kembali ke dunia. Oleh karena itu kata Buya Hamka, jika punya cita-cita jangan tanggung-tanggung. Tanggung-tanggung jangan. Inilah pesan dari Buya Hamka yang Bapak sampaikan kembali kepada kamu, anak Bapak yang umur 25, dan kamu, adiknya yang umur 23 tahun. Moga-moga kamu bisa merenungi apa yang Bapak ucapkan. Mungkin kamu bisa
renung-renungkan video ini. Kalau Bapak sudah tidak ada, sudah berada di dalam naungan pohon Kamboja, kamu bisa renungkan kembali. Mungkin ucapan Bapak, nasihat Bapak ada gunanya dan bisa mengubah kamu menjadi seorang pejuang dakwah Islam di Indonesia. Insya Allah Bapak harap kamu kembali beribadah dengan teratur, salatlah 5 kali di masjid, dan bacalah Al-Quran. Karena hanya dengan Al-Quran manusia itu menjadi mulia. Tidak mungkin training-training wirausaha dan segala macam workshop membuat kita mulia. Hanya dengan Al-Quran kita mulia. Baca saja Al-Quran setiap hari, kamu pasti menjadi orang mulia. Sholatlah 5 kali di masjid, pasti kamu menjadi mulia dan menjadi ahli dan penduduk surga. Saya Yudi Pramuka, tuang donat dari Parungi, juga tertuah di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.